Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Mufli dengan NIM 220211501001 dari kelas A akan mempresentasikan buku ke-6 dari 10 buku arsitektur karya Marcus Vitruvius Polio. Topik pembahasan yang akan saya presentasikan yang pertama adalah iklim sebagai penentu gaya rumah, yang kedua simetri dan modifikasi di dalamnya agar sesuai dengan lokasi. Yang ketiga proporsi kamar utama, yang keempat paparan yang tepat dari kamar yang berbeda. Yang kelima bagaimana kamar harus disesuaikan dengan stasiun pemilik. Yang keenam rumah pertanian, 7 rumah Yunani, dan kedelapan pondasi dan bawah bangunan. Yang pertama, iklim sebagai penentu gaya rumah. Memperhatikan negara dan iklim tempat suatu bangunan dibangun, karena tiap negara memiliki karakteristik tanah dan iklimnya masing-masing. Satu bagian bumi berada tepat di bawah matahari, sedangkan yang lainnya jauh darinya, sementara yang lain terletak di antara keduanya. Karena posisi langit sehubung dengan sebidang tanah tertentu di bumi secara alami, mengarah pada karakteristik yang berbeda. Karena kemiringan lingkaran zodiak dan arah matahari, jelas bahwa desain rumah harus serupa sesuai dengan sifat negara dan keragaman iklim. Di utara, rumah harus seluruhnya beratap dan terlindung sebanyak mungkin, tidak di tempat terbuka, meski memiliki paparan yang hangat, namun di sisi lain di mana kekuatan matahari besar di negara-negara selatan yang menderita panas. Rumah harus dibangun lebih banyak di tempat terbuka dan dengan paparan matahari utara atau timur laut. Dengan demikian kita dapat mengubah dengan seni apa yang akan dirusak oleh alam. Jika dibiarkan sendiri, dalam situasi lain juga kita harus melakukan modifikasi agar sesuai dengan posisi langit dan pengaruhnya terhadap iklim. Efek-efek ini terlihat dan dapat dilihat tidak hanya pada benda-benda di alam, tetapi juga dapat diamati pada anggota tubuh dan tubuh seluruh ras. Di tempat-tempat di mana matahari mengeluarkan panasnya dalam jumlah yang sedang, ia menjaga tubuh manusia dalam kondisi yang semestinya, dan di mana jalurnya sangat dekat. Ia mengeringkannya dan membakar serta menghilangkan proporsi kelembapan yang seharusnya untuk memiliki. Namun di sisi lain, di daerah dingin yang jauh dari selatan, kelembapan tidak ditarik keluar oleh cuaca panas, tetapi atmosfernya penuh dengan kelembapan yang menyebarkan kelembapan ke dalam sistem dan membuat bingkai lebih besar dan lebih besar. Nada suara lebih dalam, ini juga alasan mengapa ras yang dibiarkan di utara memiliki tinggi yang sangat tinggi dan memiliki kulit yang cerah, rambut merah lurus, mata abu-abu, dan banyak darah. Selanjutnya, simetri dan modifikasi di dalamnya agar sesuai dengan lokasi. Proporsi yang tepat dari bangunannya dengan mengacu pada bagian tertentu dipilih sebagai standar. Setelah standar simetri telah ditentukan dan dimensi proporsional disesuaikan dengan perhitungan, selanjutnya adalah bagian dari kebijaksanaan untuk mempertimbangkan sifat situs atau pertanyaan tentang penggunaan atau keindahan dan memodifikasi dana dengan pengurangan atau penambahan sedemikian rupa. Dengan cara pengurangan atau penambahan ini dalam hubungan simetris dapat terlihat dibuat berdasarkan prinsip yang benar dan tanpa mengurangi efeknya sama sekali. Tampilan sebuah bangunan jika dilihat dari dekat adalah satu hal. Ketinggiannya adalah hal lain, tidak sama di tempat tertutup, tetap berbeda di tempat terbuka, dan dalam semua kasus ini dibutuhkan banyak pertimbangan untuk memutuskan apa yang akan terjadi. Faktanya adalah mata tidak selalu memberikan kesan yang benar, tetapi sangat sering mengarahkan pikiran untuk membentuk penilaian yang salah. Realitas mungkin memiliki penampilan yang salah, dan karena hal kadang diwakili oleh mata sebagaimana adanya. Oleh karena itu, hal pertama yang harus diselesaikan adalah standar simetri yang darinya kita tidak perlu ragu untuk memvariasikannya. Kemudian letakkan garis dasar dari panjangnya dan lebar karya yang diusulkan. Dan ketika kita telah menentukan ukurannya, biarkan konstruksi mengikuti dengan memperhatikan keindahan proporsi sehingga yang melihatnya tidak meragukan keindahannya. Selanjutnya, proporsi kamar utama. Ada 5 gaya cavedium yang berbeda disebut menurut konstruksinya sebagai berikut. Tuscan, Corinthian, Tetrastyle, Displuviat, dan Testudinat. Di Tuscan, balok
Penumpang yang melintasi luasnya atrium memiliki balok melintang di atasnya, dan lembah-lembah miring ke dalam dan mengalir dari sudut dinding ke sudut yang dibentuk oleh balok. Dan air hujan jatuh di sepanjang kasau ke bukaan atap di tengah. Di Korintian, gelagar dan bukaan atap dibangun dengan prinsip yang sama, tetapi gelagar masuk dari dinding samping dan ditopang seluruhnya pada kolom. Dalam tetrastyle, gelagar ditopang pada sudutnya oleh kolom, suatu susunan yang meringankan dan memperkuat gelagar. Karena dengan demikian mereka sendiri tidak memiliki rentang yang besar untuk ditopang dan mereka tidak dibebani oleh balok silang. Di bagian dislufit terdapat balok-balok yang miring keluar, menopang atap, dan membuang air hujan. Gaya ini cocok terutama di tempat tinggal musim dingin, karena bukaan atapnya yang tinggi tidak menghalangi cahaya ruang makan, namun sangat merepotkan untuk terus diperbaiki karena pipa yang dimaksudkan untuk menampung air yang menetes ke seluruh dinding tidak dapat mengambilnya dengan cukup cepat saat mengalir dari saluran, tetapi menjadi terlalu penuh dan terlindas sehingga merusak kayu dan dinding rumah dengan gaya ini. Terstudinat digunakan di mana bentangannya tidak bagus dan di mana kamar-kamar besar disediakan di lantai atas. Lebar dan panjang atrium dirancang menurut 3 kelas. Yang pertama ditata dengan membagi panjang menjadi 5 bagian dan membiarkan lebar 3 bagian. Yang kedua dengan membaginya menjadi 3 bagian dan menetapkan lebarnya menjadi 2 bagian. Yang ketiga dengan menggunakan lebar untuk menggambarkan sosok persegi dengan sisi yang sama, menggambar garis diagonal di persegi ini dan memberi atrium panjang garis diagonal ini. Selanjutnya, paparan yang tepat dari kamar yang berbeda. Ruang makan dan kamar mandi musim dingin harus memiliki eksposur barat daya, karena mereka membutuhkan cahaya malam dan juga karena matahari terbenam. Menghadap mereka dengan segala kemegahannya, tapi dengan panas yang meredah. Memberinya kehangatan yang lebih lembut ke bagian malam. Itu. Kamar tidur dan perpustakaan harus memiliki eksposur timur, karena tujuannya membutuhkan cahaya pagi dan juga karena buku-buku di perpustakaan semacam itu tidak akan membusuk. Di perpustakaan dengan eksposur selatan, buku-buku dirusak oleh cacing dan kelembapan karena angin lembab datang yang membiarkan dan memberi makan cacing dan menghancurkan buku-buku dengan jamur dengan menyebarkan nafas lembab ke atasnya. Ruang makan untuk musim semi dan musim gugur di sebelah timur karena ketika jendela menghadap ke arah timur itu matahari saat ia melanjutkan karirnya dari atas ke arah barat meninggalkan ruangan seperti itu pada suhu yang tepat pada saat biasanya digunakan. Ruang makan musim panas di utara karena kawasan itu tidak seperti yang lain, terbakar dengan panas selama titik balik matahari karena tidak terkena sinar matahari dan karenanya selalu tetap dingin dan memanfaatkan ruangan sehat dan menyenangkan. Demikian pula dengan galeri gambar, ruang kerja, penyulam, dan studio pelukis, agar lampu tetap memungkinkan warna yang digunakan dalam pekerjaan mereka bertahan dengan kualitas yang tidak berubah. Selanjutnya, bagaimana kamar harus disesuaikan dengan stasiun pemilik. Kamar pribadi adalah kamar yang tidak boleh dimasuki siapapun tanpa undangan, seperti kamar tidur, ruang makan, kamar mandi, dan semua lainnya yang digunakan untuk tujuan serupa. Yang umum adalah yang memiliki hak sempurna untuk dimasuki oleh setiap orang, bahkan tanpa undangan, yaitu pelataran masuk, kafedia, peristyle, dan semua orang yang dimaksudkan untuk tujuan serupa. Oleh karena itu, orang-orang yang berkecukupan sehari-hari tidak membutuhkan pelataran pintu masuk, tablina, atau atrium yang dibangun dengan gaya megah. Oleh karena itu, jika rumah direncanakan berdasarkan prinsip-prinsip ini agar sesuai dengan kelas orang yang berbeda, seperti yang ditentukan dalam bab sebelumnya, di bawah subjek kesopanan tidak akan ada ruangan untuk kritik, karena mereka akan diatur oleh kenyamanan dan kesempurnaan untuk memenuhi setiap tujuan. Aturan tentang poin-poin ini akan berlaku tidak hanya untuk di rumah kota, tetapi juga rumah di pedesaan. Kecuali bahwa di kota tidak hanya atrium biasanya tidak hanya untuk rumah di kota tapi juga rumah pedesaan, kecuali bahwa di kota atrium biasanya berada di sebelah pintu depan, sedangkan di pedesaan tempat duduk peristyle didahulukan dan kemudian atrium dikelilingi oleh tiang paping membuat pada
palestre, dan jalan-jalan. Selanjutnya, rumah pertanian. Dimensi mereka harus bergantung pada ukuran pertanian dan jumlah produk. Pelataran mereka dan ukurannya harus ditentukan oleh jumlah ternak dan jumlah pasangan lembu yang perlu disimpan di dalamnya. Biarkan dapur ditempatkan di sisi terhangat dari halaman dengan kandang untuk lembu berdampingan dan buayan mereka menghadap ke api dapur dan bagian timur langit. Karena lembu menghadap cahaya dan api tidak mendapatkan berlapis kasar. Bahkan para petani yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang penjuru langit percaya bahwa lembu hanya boleh menghadap ke arah matahari terbit. Kios mereka harus memiliki lebar tidak kurang dari 10 atau lebih dari 15 kaki dan cukup panjang untuk memungkinkan tidak kurang dari 7 kaki untuk setiap kuk. Kamar mandi juga harus berdampingan dengan dapur karena dalam situasi ini tidak butuh waktu lama untuk bersiap-siap mandi di pedesaan. Selanjutnya, rumah Yunani. Orang Yunani karena tidak menggunakan atrium tidak membangunnya tetapi membuat lorong untuk orang-orang yang masuk dari pintu depan. Tidak terlalu lebar dengan istal di satu sisi dan kamar penjaga pintu di sisi lain, dan menutup oleh pintu di ujung dalam. Tempat di antara dua pintu ini disebut dalam bahasa Yunani. Dari situ seorang memasuki peristal. Peristal ini memiliki tiang-tiang di 3 sisi dan di sisi menghadap ke selatan memiliki 2 lantai. Jarak yang cukup jauh membawa architrave dengan cekuk dengan jarak sepertiga lebih kecil dari ruangan antara lantai. Ruangan ini oleh beberapa penulis disebut prostas, oleh yang lain disebut pasta. Fondasi dan bawah bangunan. Rumah-rumah yang didirikan sejajar dengan tanah pasti akan bertahan lama, sehubung dengan tembok kota dan teater, tapi jika kamar dan kubah bawah tanah dimaksudkan, fondasinya harus lebih tebal daripada dinding yang akan dibangun di bagian atas rumah, dan dinding dermaga dan kolam yang terakhir harus dipasang tegak lurus di tengah-tengahnya. Dinding pondasi di bawah sehingga memiliki bantalan yang kokoh. Karena jika beban dinding atau kolam terletak di tengah bentang, mereka tidak akan memiliki daya tahan permanen. Juga tidak ada salahnya untuk memasukkan tiang di antara ambang pintu dan kusen di mana ada dermaga atau antai, karena di mana ambang dan balok telah menerima beban dari dinding, mereka dapat melorot di tengah dan secara bertahap merusak dan menghancurkan dinding. Tetapi ketika ada tiang yang dipasang di bawahnya dan terjepit di sana, mereka mencegah balok-balok tersebut menetap dan merusak dinding tersebut. Kita juga harus mengatur untuk melepaskan beban dinding melalui lengkungan yang terdiri dari pusoir dengan sambungan yang menjalar ke tengah. Karena ketika lengkungan dengan pusoir bermunculan dari ujung balok atau dari bantalan ambang pintu, pertama-tama mereka akan melepaskan beban dari kayunya tidak akan melorot. Kedua, jika seiring berjalannya waktu kayu menjadi rusak sama sekali dapat dengan mudah diganti dengan konstruksi penopang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.